Dan saya tak ada kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Dengan duduknya Pak Pas nanti tak ada kepentingan apa-apa sama saya, tak lain tak bukan hanya untuk kepentingan agama dan umat. Melati kuntum tumbuh melata sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini insyaallah kita akan mengadakan dialog bersama beberapa tokoh yang sudah hadir di hadapan kita. Yang pertama ada Tuan Guru kita Profesor Dr. Haji Abdul Somad LC MA. Yang kedua ada Dr. Haji Ridarmin MKom sebagai tokoh akademisi. Yang ketiga ada Sony Fajar Mahmud SOS MSI juga dari tokoh akademisi. Yang keempat ada Nur Yasin Abdillah tokoh pembangunan. Dan kelima adalah Haji Panaikan Hasibun LC dari tokoh pendidikan. Baik, masalah kepemimpinan ini menjadi hal yang perhatian yang sangat besar, terutama bagi kalangan kita yang mungkin menjadi praktisi politik dan segala macam. Maka hari ini kita sadari bahwa pemimpin yang menjadi figur itu sangat jarang kita jumpai yang ideal. Maka hari ini kita minta pemaparan dari Tuan Guru kita Profesor Dr. Haji Abdul Somad membicarakan bagaimana sih pemimpin yang ideal dan bagaimana sosok seorang Faisal Amris di dalam mencalonkan diri sebagai calon untuk memimpin kota Dumai yang kita cintai ini. Baik, waktu dan tempat kami minta kepada Pak Ustadz. Waktu kami batasi 10 menit. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh kota Dumai, tak dapat saya sebut satu persatu, khusus yang berbahagia Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai periode 2021-2025. Saya mendapat WA pagi ini dari orang Dumai supaya disampaikan nanti ke masyarakat Dumai. Karena saya tak bisa menjumpai masyarakat alasan Covid, jadi diundanglah pawang-pawangnya saja. Pawang buaya, pawang limau, pawang musang. Yang pertama pemimpin itu katanya ada 3. Ini kalau tak saya sampaikan nanti tak amanah. Pemimpin itu ada 3. Pertama, tak bisa mimpin tapi ondak bukan main. Tak bisa mimpin tapi mau sekali mimpin. Yang kedua, tak bisa. Pertama itu tak bisa dia mimpin, tapi sangat ingin mimpin. Yang kedua, bisa dia mimpin, tapi tak mau pula. Yang ketiga itu bisa memimpin dan mau. Nomor berikutnya dari kejujuran, pertama anti kejujuran. Dia memang tak mau jujur. Yang kedua itu pura-pura jujur. Yang ketiga betul-betul jujur. Yang ketiga itu tentang keikhlasan, tidak ikhlas. Yang kedua pura-pura ikhlas. Yang ketiga benar-benar ikhlas. Jadi kalau 3 standar tadilah yang dipakai, di manalah letak pas ini? Pas itu artinya pilihan Abdul Somad. Saya kan ke Dumai ini udah 2012 pertama kali mulai bolak-balik. Jadi dari mulai masjid itu untuk supaya jamaah itu mau ke masjid, dibelikan Pak Faisal lah waktu itu kuih kotak biar supaya jamaah itu mau datang.
3 sok lah semua. Itu sudah disiapkan kue kotak, disiapkan bahan ceramah itu diprintkan. Tak mau orang datang. Dari mulai jamaah itu ditarik supaya mau ke masjid pakai kue, sampai akhirnya jamaah itu tak berkue tapi tak muat. Awal-awal saya datang ke rumah dikasih kue, jamaah tak datang. Ujung-ujungnya melimpah ruah, tak ada kue, hampir meletup Masjid Habibur Rahman. Tanah lapang pun begitu juga. Tanah lapang Bukit Gelanggang itu tak tertampung lagi. Jadi kalau cerita pengajian di rumah ini sudah selesai, khatam, tamat kalimat rabbika. Tapi sekarang bagaimana mendudukkan orang yang mengaji itu jadi wali kota, itu yang tugasnya sekarang. Makanya saya kalau diundang pengajian ke Dumai, sekarang tak mau saya lagi. Sudah selesai Dumai itu saya bilang. Ustaz datanglah ke Dumai, acara apa? Acara pengajian. Udah khatam, udah bulan kuning udah Dumai itu. Tapi begitu saya diajak, ayo ke Dumai, acara apa? Kampanye PAS nomor 3. Oke, saya bilang. Dari semalam asal jumpa orang begini aja. Berdoa pun begini sekarang. Jadi memang mendudukkan PAS nomor 3 inilah lagi yang menantang bagi saya. Kalau yang lain-lain itu tak menantang lagi. Pengajian di Muhajirin, pengajian di Tanah Lapang, udah tes semua. Mengumpulkan siswa-siswa, udah. Pembekalan imam-imam dulu Ramadan, sudah putus kaji sudah. Tapi mendudukkan orang mengaji di panggung politik supaya politik ini menjadi Islami, ini tantangan kita luar biasa. Mudah-mudahan amal kita ini disetujui Allah Subhanahu wa taala. Karena sehebat apapun kita, kalau tak ada setuju dari Allah tak jadi. Tapi kalau Allah setuju itu bahasa Arabnya taufik. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada pasangan ini lewat amal zahir dan amal batin. Ikhtiar amal zahirnya inilah dia, ujung-ujung tombak dari mulai subuh tadi. Subuh ujung tombaknya tim pemenangan. Nah ini tadi kami ke pasar pula sekejap. Lalu kemudian sekarang ini sampailah nanti malam. Nah, itu berganti-gantian anak muda, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh ormas, sampailah besok pagi. Inilah ikhtiar kita. Karena memang Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak berserah kepada takdir. Ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa pas mendapatkan amanah sebagai wali kota, wakil wali kota Dumai. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sebagai pengantar dialog kita itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi pengantar dari Tuan Guru kita Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Baik, kita akan dengarkan bagaimana pandangan untuk merenung, melihat, memikirkan sejenak. Setelah kita melihat ada orang yang pantas, yang layak, maka sekarang kita meyakinkan orang lain untuk juga berpikir sama dengan kita. Saya berijtihad, mendengar dengan telinga, memandang dengan mata, menurut pilihan ijtihad saya. Inilah pas untuk wali kota, wakil wali kota Dumai ke depan. Allahu Akbar. Apakah pilihan saya ini mutlak tanpa hambatan? Tidak. Ini tadi WA tak masuk. Kenapa memilih pas? Saya bilang, kalau mau bantah saya, jumpai saya, atau kirim WA pakai poin. Poin 1, 2, 3, supaya mudah saya bantahnya. Poin 1, ini jawaban saya. Poin 2, ini argumentasi saya. Poin 3, ini. Ada semua alasan-alasan. Dan saya tak ada kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Dengan duduknya Pak Pas nanti tak ada kepentingan apa-apa sama saya. Tak lain tak bukan hanya untuk kepentingan agama dan umat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini
dapat menyebar informasinya kepada umat sehingga berpengaruh pada pilihan mereka tanggal 9 Desember nanti insyaallah.